Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Auliana Diatri, NIM 2024101010075. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja pada modul 1 mata kuliah data mining. Untuk yang pertama ini, soal pertama ini, kita buatlah array 2 dimensi berikut menggunakan NumPy. Sebelum menjelaskan kode yang telah saya buat ini, saya akan menjelaskan tentang array 2 dimensi. Array 2 dimensi adalah sebuah array yang penomoran indeksnya itu menggunakan 2 buah angka. Atau bisa dibilang contohnya seperti ini. Kalau misal satu dimensi itu kan biasanya terdiri dari satu baris atau satu kolom. Nah, untuk array 2 dimensi ini biasanya terdiri dari lebih dari satu baris atau lebih dari satu kolom. Nah, selanjutnya saya akan lanjut menjelaskan kode. Yang pertama, di sini kita harus mengimport library NumPy terlebih dahulu. Kemudian membuat variabel yang berisi elemen dari tabel tersebut yang sudah dituliskan seperti ini. Selanjutnya kita dapat menampilkan variabel dari array tersebut. Lalu ketika di-run akan hasilnya seperti ini. Untuk soal yang kedua di sini adalah buatlah array 3 dimensi berikut menggunakan NumPy. Untuk melihat perbedaan antara array 2 dimensi dan 3 dimensi itu bisa dilihat dari kurung sikunya. Nah, untuk kurung sikunya 2 dimensi itu di sini terdapat 2 kurung siku, dan untuk yang 3 dimensi ini terdapat 3 kurung siku. Di sini sama seperti tadi caranya, cuman perbedaannya dalam penyusunan elemennya ini dan pemberian kurungnya ini. Lalu soal yang ketiga di sini ada tambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut, kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array berikut. Berarti maksud dari soal ini yang pertama, kita harus menambahkan angka 1 pada baris urutan ganjil. Setelah itu, setelah menambahkan angka 1, baru kita menambahkan angka 2 pada kolom urutan genap. Jadi untuk kodenya di sini sama seperti tadi. Pertama kita harus mengimport library NumPy terlebih dahulu, lalu membuat variabel untuk array-nya. Setelah itu kita juga membuat variabel yang mana di sini ada fungsi ring dan len. Untuk fungsi ring tersebut, untuk ring ini berfungsi untuk mengembalikan deret dari bilangan bulat secara berurutan. Untuk selanjutnya len digunakan untuk mengetahui panjang dari objek seperti string, list, dan ring. Nah, di sini digunakan untuk mengetahui panjang dari array tersebut. Lalu membuat perulangan yang mana for baris in A merupakan perulangan yang mana ini A ini adalah nilai yang bersifat iterable atau lalu
di sini untuk baris ini merupakan setiap item yang diekstrak dari variabel A ini. Lalu selanjutnya membuat variabel B yang mana di sini ada range, len, r, lalu di sini ada len, r baris. Yang mana nih range merupakan fungsi yang menghasilkan list dari jumlah panjang dari item yang sudah diekstrak pada baris. Selanjutnya membuat berulangan kembali, yaitu for column in B. Setelah itu membuat variabel yang mana tadi baris dikurangi 1. Lalu membuat conditional statement bersarang. Jadi di sini apabila di sini baris dibagi 2 itu bersisa atau tidak sama, bersisa atau ganjil, maka untuk baris yang ganjil apabila kolomnya itu genap maka akan ditambah 3. Sedangkan untuk apabila baris ganjil yang kolomnya itu ganjil akan ditambah dengan 1. Lalu selanjutnya untuk baris genap di sini apabila kolomnya itu genap akan ditambah 2. Sedangkan untuk baris genap apabila kolomnya itu ganjil maka tidak akan ditambah. Jika di-run akan keluar seperti ini. Selanjutnya soal yang E. Pertama, baliklah sumbu Z array 3 dimensi berikut. Itu sama seperti tadi. Yang pertama kita mengimport terlebih dahulu library NumPy-nya. Sebenarnya untuk soal ini kita dapat menggunakan fungsi flip. Fungsi flip ini digunakan untuk membalikkan urutan elemen pada array sepanjang sumbu yang diberikan. Jadi seperti kita run dulu. Nah, bisa dilihat di sini pada tabel ini yang ada di tabel ketiga ini untuk baris keempat ini berada pada awal yang mana baris 4 kolom 3 ini menjadi awal dari array lalu diikuti dengan komponen dari baris keempat ini. Jadi istilahnya ini mungkin dibalik seperti itu. Lalu selanjutnya untuk soal yang ke-2F ini, ubahlah array pada soal E menjadi array 2 dimensi berukuran 6 x 6. Ini yang gunakan perintah reshape. Jadi array yang tadi ini tinggal di reshape menggunakan
diubah menjadi ukuran 6x6 dengan fungsi reshape yang berfungsi untuk membuat atau merubah baris kolom. Nah, untuk format penulisannya di sini reshape. Untuk yang 6 ini merupakan untuk yang awal ini merupakan barisnya, dan untuk yang belakang ini adalah kolomnya. Jadi jika ingin mengubah dengan ukuran lain itu misalkan di sini ingin mengubah dengan 3x4, berarti mengubah barisnya itu 3 dan kolomnya itu 4. Ini tinggal diubah, yang depan ini 3, lalu yang belakang ini 4. Jika di-run, maka hasilnya seperti ini. Untuk soal selanjutnya, 3E, ubahlah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Jadi di sini disuruh mengubah matriks pada sebelah kiri tersebut menjadi matriks yang sebelah kanan ini. Jadi yang pertama-tama ini kita harus membagi terlebih dahulu menjadi 4 part. Jadi di sini ada yang sini part 1, part 2, part 3, part 4. Untuk kodenya seperti tadi, import nampil lalu variabel dari array-nya. Lalu kita membuat part-nya. Yang pertama itu kita bagi terlebih dahulu barisnya. Jadi jumlah barisnya tersebut kan di sini ada, kita buat dengan variabel. Yang pertama dengan cara panjang dari array-nya tersebut dibagi 2. Setelah itu untuk yang kolomnya ini juga sama, tetapi di sini perbedaannya array-nya itu indeks ke 0. Mari kita coba run terlebih dahulu. Jadi untuk barisnya itu pada setiap part itu terdiri dari 3 baris, dan untuk kolomnya itu terdiri dari 2 baris. Nah, untuk membagi part itu kita menggunakan slicing. Jadi misalkan di sini ada part 1, di sini kan untuk startnya ini dari indeks ke 0. Lalu untuk n-nya itu ada di variabel set baris atau yang tadi itu 3. Jadi di sini untuk yang dipilih untuk barisnya yaitu dihitung dari 0, 1, 2, 3. Jadi n-nya itu ada di sini. Nah, berarti yang masuk adalah indeks 0, 1, dan 2. Nah, untuk yang kolomnya, di sini tekniknya sama seperti tadi, cuman ini yang diambil adalah pada barisnya ini. Jadi, untuk startnya sama, yaitu dari 0, lalu untuk n-nya itu pada
indeks kedua. Jadi 0, 1, 2. N-nya ada di sini. Berarti yang diambil adalah 5, 10. Lalu untuk yang baris kedua ini 7, 8. Baris ketiga 9, 10. Lalu untuk 42 dan 43, 44 sama seperti tadi caranya. Selanjutnya kita mengubah posisi part tersebut. Jadi part tadi yang ada di sebelah yang pertama ini, part pertama ini ditukar menjadi part keempat. Lalu part ketiga ini, part ketiga ini, part kedua ini diubah menjadi part ketiga. Part ketiga ini diubah menjadi part kedua, lalu part keempat ini diubah menjadi 1. Selanjutnya kita dapat menampilkan array-nya, maka hasilnya akan seperti ini. Maaf tadi ada kesalahan di sini. Kita menggunakan variabel baru, yaitu new arg. Jadi ditukar posisinya yang part yang yang ada di sebelah ini menjadi part keempat, sama seperti tadi. Tadi ada kesalahan di bagian variabel depannya. Maka hasilnya adalah seperti ini, sama seperti matriks yang sebelah kanan. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.